Halo Black Pals, welcome to Wheelers Modification blackexperience.com. Gua Dika, ini modifikasi gua R15 Convert R1 Lux. Awalnya gua modification karena udah hobi dari kecil. Sejak 4 SD mungkin atau kelas 5 SD udah bermain motor roda 2. Dari motor Yamaha, Honda itu udah bongkar sendiri. Mungkin motor kakek lah istilahnya. Nah dari situ saya udah suka otomotif. Sampai sekarang mungkin saya pengen jadi, sebenarnya bukan modifikator, cuman jadi pengen pengusaha sekaligus modifikasi. Ya mungkin masih belajar, tapi insya Allah dipercaya sama seseorang lah, teman-teman dan mungkin perkumpulan motor-motor ini. Dari awal ide modifikasi sih sejak perkumpulan komunitas sih. Mungkin awal masuk di komunitas anak-anak BMC atau Black Rider Community. Dari situ udah punya awang-awang kok motor keren-keren. Ya udah akhirnya mengikuti alur. Awal modifikasi saya dari Scorpio sebelum R15 ini. Mungkin yang Scorpio udah istilahnya dijual lah. Kita pindah ke R15, terus sampai sekarang kan lagi banyak digemari. Dari keluaran 2017 sampai 2020 ini saya lihat kalau nggak salah info liputan R15 ini salah satu motorsport paling digemari seluruh Indonesia, bahkan seluruh negara. Untuk motor ini sebenarnya sampai jadi mogeluk ini sebenarnya belum ada yang bikin. Bukannya belum ada bikin sih. Cuman belum ada part-part yang lebih PNP. Jadi kita custom sendiri semua. Dari kayak velg, headlamp, sampai ke bagian mesin-mesin itu sebenarnya belum ada yang istilahnya buat PNP ke R15 ini. Jadi kita custom semua sendiri. Untuk part-part R15 ini kita ada produksi sendiri dari bahan fiber, bracket CNC, bahkan kita knalpot ada produk juga sendiri dari Purbalingga. Kita sudah terpercayakan dan di Indonesia ini sudah banyak banget yang memesan. Bahkan saya juga sudah jadi buat sortir penjualan di Malaysia, Singapura juga ada. Itu udah lumayan juga sih buat di luar negeri. Bahkan 1 bulan orang Malaysia itu bisa 2 kali ke Indonesia buat ngambil barang dari saya. Untuk membangun body look seperti ini lumayan sih waktunya, karena kita harus desain dari bener-bener motor. Kita desain, kita pas-pasin semua dari part-part fiber. Itu juga ada. Kalau lebih dari part body sih sebelum belum begitu look. Kalau dengan belum ditambahin kaki-kaki kita pak lebar itu belum look banget sebenarnya sih. Kalau cuman body is okay lah, gampang itu. Kalau kita desain dari kaki-kaki itu susah banget karena harus menyesuaikan. Sebenarnya kalau body karbon itu tergantung modifikasinya. Itu mau dibikin desain kayak gimana, seperti apa, itu tinggal tergantung pengendaranya. Kalau saya lebih desain ke R1 2020 ini. Jadi part-partnya, body-bodinya karbon semua. Untuk buat part-part ini sih, saya cuman penggantian dari spakbor, headlamp, cover tangki, undercowl. Sebenarnya di aftermarket udah ada yang jual full R1, cuman lumayan harga sih. Jadi ya orang-orang lebih memilih mungkin di bagian part-part tertentu yang diganti. Jadi ya alhasil lumayan lah jadi mogeluk ini. Untuk ketahanan body kit, saya sih dipercaya
Lebih utama sih saya kualitas. Jadi bahan-bahan ini saya cetak lebih tebal lah walaupun dari bahan fiber. Itu part-part karbon, Kevlar itu kita lebih tebal, dan kualitas yang paling utama cat. Untuk part modifikasi dari bodi, dari depan kita ganti headlamp R1, spakbor R1, cover tangki R1, undercoil R1, cover delta box, dan cover arm R1 dari segi bodi itu. Untuk kaki-kaki kita pakai velg Virosi ukuran 3 sama 4,5, basic R15 V2, Vixen, Sabre, dan lain-lain itu. Tapi kita bikin plug and play di R15 V3 karena belum ada yang plug and play buat part velgnya itu. Kita bikin double disc, cakram kanan kiri, kaliper pakai RCB kanan kiri, master rem pakai KTC Big. Untuk bagian belakang pakai Brembo 2 piston dan bracketnya WR3. Untuk part performance sih belum begitu banyak dari mesin karena saya berpikir cc 150 pasti larinya begitu saja sih. Cuman ya lumayan lah kita buat menyeimbangin kaki tapak lebar. Dari segi mesin kita porting polish, ganti noken as BRT, sama part kopling kita ganti ABM per 5. Pernya pakai Daytona, kampas pakai Daytona. Untuk knalpot kita pakai GRC muffler. Untuk estimasi mungkin ini sekitar 30 lebih. Tip modifikasi sih, yang penting saran saya modifikasi itu jangan terlalu dipaksa. Yang penting kita pasang simple, terus bikin nyaman buat berkendara, itu sih yang paling penting. Yang penting lagi jangan memaksa isi dompet. Arti modifikasi untuk pengendara 2 yang paling penting kelengkapan berkendara sama part-part yang dimodifikasi itu tidak bikin istilahnya bermasalah lah buat berkendara. Untuk saya sendiri sebelum saya modif saya udah mencoba dari awal standar. Itu dari segi ban itu licin, itu pasti pengereman licin, terus bagian depan goyang. Nah, banyak yang berkeluhan itu R15 ini pegel karena posisinya terlalu nunduk. Nah, setelah itu saya modifikasi untuk penggantian part-part, saya bikin nyaman dari segi ban, velg, shockbreaker monoshock belakang, sama kita bikin jok custom biar duduknya lebih empuk karena dari awal kulit jok dari Yamaha itu keras banget. Oke, Black Parts, sekian penjelasan dari gue untuk modifikasi motor gue sendiri. Jangan lupa ikutin perkembangan di modifikasi blackexperience.com.